Pangan adalah kebutuhan paling mendasar bagi setiap manusia. Namun di tengah pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, hingga ancaman krisis pangan global, menjaga ketersediaan pangan bukan lagi perkara sederhana. Diperlukan kerjasama, inovasi, serta keberpihakan kepada masyarakat. Di Indonesia, upaya itu dilakukan dari berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga memastikan makanan bergizi dapat menjangkau masyarakat sampai ke daerah terpencil. Ketahanan pangan nasional berawal dari sawah, ladang, dan dari tangan para petani. Karena itulah peningkatan produksi pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Pada Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri panen raya jagung kuartal kedua di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Panen dilakukan di lahan seluas lebih dari 100 hektar, dengan hasil panen yang diperkirakan mencapai ratusan ton jagung. Produksi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat cadangan pangan nasional, sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di berbagai daerah. Panen raya juga dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian terus bergerak menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional. Keterlibatan Polri dalam sektor pangan merupakan bentuk dukungan terhadap program strategis nasional. Adapun pada tanggal 8 Januari 2006, kami telah melakukan panen raya kuartal pertama pada lahan seluas 91.000 hektar dengan hasil panen mencapai 884.129 ton. Selanjutnya, pada hari ini dengan dipimpin Bapak Presiden, kami akan melaksanakan panen raya jagung serentak kuartal 2 pada lahan seluas 189.760 hektar dengan potensi hasil panen mencapai sekitar 1,23 juta ton. Sebanyak 100 ton jagung hasil panen tersebut akan diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Adapun koperasi membeli dari petani seharga Rp6.500 kg dan dijual ke Malaysia dengan harga Rp7.000 per kilogram. Dengan demikian diperoleh margin keuntungan sebesar Rp500 per kilogram. Secara khusus di Kabupaten Tuban, kami akan melakukan panen raya pada lahan seluas 101,5 hektar yang merupakan lahan perhutanan sosial. Lahan tersebut berasal dari lahan 4 Gapoktan, yaitu KTH Wonolestari, LMDH Jenggolo Manik, LMDH Wonomulyo, dan lahan PT Semen Indonesia. Dari luas lahan tersebut, potensi hasil panen diperkirakan mencapai 609 ton, dan seluruh hasil panen akan dikirimkan ke Bulog guna mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah dan menjaga stabilitas pasokan. Peningkatan produksi pangan tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi. Berbagai inovasi pertanian kini mulai diterapkan, mulai dari pupuk presisi, soil tester, hingga teknologi pengering hasil panen. Tujuannya sederhana, membantu petani menghasilkan panen yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih menguntungkan. Menurut Kapolri, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Sebagai upaya mendukung peningkatan produktivitas pertanian, Polri menghadirkan inovasi pupuk presisi berbasis batu bara yang bermanfaat untuk menaikkan pH sebanyak 1 sampai dengan 2 tingkat, sekaligus merestorasi unsur hara sehingga dapat menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman. Inovasi ini mohon izin telah digunakan pada lahan pertanian jagung di Provinsi Jawa Barat dan Papua. Tidak hanya itu, inovasi lain yang telah dilakukan Polri diantara adalah membuat vertical dryer, mobil pemipil, soil tester, pompa tenaga surya, atmosphere water generator, mobile rotary dryer yang bermanfaat untuk mengeringkan jagung secara merata dan lebih bersih tanpa harus membawa hasil panen ke gudang. Seiring meningkatnya hasil panen, kapasitas penyimpanan juga terus diperkuat.
Polri menambah pembangunan 10 gudang ketahanan pangan sehingga nantinya tersedia 28 gudang penyimpanan yang mendukung ketersediaan pangan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal jagung dan padi, tetapi juga sumber protein yang dibutuhkan masyarakat setiap hari. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Polda Metro Jaya melakukan pembinaan peternakan ayam petelur di kawasan Muara Gembong. Hasilnya, 3.000 butir telur berhasil dipanen dan didistribusikan ke 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga rantai pasok pangan bergizi bagi masyarakat, sekaligus membantu meningkatkan produktivitas peternak lokal. Dengan populasi sekitar 1.000 ekor ayam, tingkat produktivitas peternak mencapai 80% setiap hari. Pembinaan juga terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada sektor peternakan ayam, tetapi juga sektor perikanan dan peternakan kambing sebagai bagian dari kawasan pangan terpadu. Sementara itu di Wonogiri, Jawa Tengah, upaya menjaga ketahanan pangan dilakukan melalui sektor perikanan. Untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Wonogiri menebar 1 ton benih ikan lele dan bawal di Waduk Gajahmungkur. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem waduk, sekaligus meningkatkan populasi ikan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar. Dengan keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, program ini diharap mampu memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi para nelayan setempat. Pangan yang tersedia harus mampu sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itulah upaya memperkuat ketahanan pangan tidak berhenti pada produksi, tetapi juga memastikan pemenuhan gizi berjalan merata. Melalui program SPPG, Polri menargetkan pembangunan 1.500 unit SPPG sepanjang tahun 2026. Hingga saat ini, sudah lebih dari 1.300 unit telah tersedia di berbagai wilayah Indonesia, termasuk puluhan unit yang dibangun di wilayah 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Wilayah yang selama ini menghadapi tantangan akses layanan dan distribusi pangan. Kapolri menyebut, kehadiran SPPG menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPPG yang terdiri dari 736 SPPG telah beroperasi, 172 SPPG persiapan operasional dan 468 SPPG dalam tahap pembangunan. Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68.000 tenaga kerja. Selain itu, Polri juga sedang membangun 33 SPPG di wilayah 3T sebagai wujud dukungan terhadap perluasan pemerataan akses pemenuhan gizi. Program ini juga mendapat apresiasi dari Presiden Republik Indonesia, terutama karena menghadirkan inovasi yang ramah lingkungan. Salah satunya penggunaan energi kompres natural gas atau CNG pada sejumlah unit SPPG. Presiden Subianto menilai langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Saya melihat peran Polri luar biasa. MBG aku lihat hebat, paling bersih, tertib. Habis itu jagung. Dan ada selalu bukti inovasi. Kita bisa bikin briket arang dari tongkol jagung. Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang ya. Sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa. Terima kasih Kapolri. Terima kasih polisi. Saya senang, saya lihat pemipil, saya lihat pengering,
pengering mobil luar biasa. Ini pekerjaan, prestasi, pengabdian yang strategis. Saya tidak main-main. Pangan adalah strategis. Apapun yang kau buat untuk mengamankan dan meningkatkan produksi pangan kita, itu berarti Anda mengamankan masa depan kita, kedaulatan kita. Terima kasih Kepolisian Indonesia, terima kasih prestasimu, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan, ditambah yang 18 sudah kau bangun, luar biasa. Launching operasional 166 SPPG baru, juga terima kasih, sehingga saudara nanti akan berperan penting. Totalnya nanti 1.500 SPPG. Dengan pemerataan layanan gizi, manfaat pembangunan pangan dapat dirasakan lebih luas, bahkan hingga wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Ketahanan pangan bukan hanya soal menanam dan memanen, tetapi juga tentang bagaimana hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara merata. Di ladang jagung di Tuban, peternakan rakyat di Bekasi, hingga perairan waduk Gajah Mungkur di Wonogiri. Seluruhnya menjadi bagian dari rantai besar ketahanan pangan nasional. Ketika produksi meningkat, distribusi berjalan dan gizi masyarakat terpenuhi, maka masa depan bangsa Indonesia menjadi lebih kuat. Karena menjaga pangan pada akhirnya adalah menjaga kehidupan.